Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dian Rahma Santoso, Kasih Humas Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Usai sudah 14 hari pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di tahap pertama di wilayah Sidoarjo, Gresik, dan Surabaya. Dan di 14 hari itulah UNSIDA, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, telah berpartisipasi sangat aktif dengan memberikan bantuan sosial kepada para karyawan, mahasiswa, dan warga sekitar kampus 1, 2, dan 3 yang terdampak coronavirus disease atau COVID-19 ini. Di video kali ini kita akan bersama-sama mengetahui bagaimana sih perkembangan dan penanganan COVID-19 di Sidoarjo. Tentunya dengan narasumber yang sangat terpercaya, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Nah, karena kita akan berangkat ke Dinkes Kabupaten Sidoarjo, maka sebelum berangkat, pastikan kita mematuhi protokol kesehatan yang ada. Oh, mau sedikit. Oh, nggak benar. Oke. Sobat Kampus, saat ini saya sudah berada di depan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Bapak Syaf Satria Warman. Bapak, apa kabar? Kabar baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Sobat Kampus semua, selamat siang. Baik Pak Syaf, sebelum diberlakukan PSBB, kondisi positif COVID di Sidoarjo kemarin ini kan sudah terkonfirm 81 kasus. Nah, bagaimana dengan kondisi COVID di masa PSBB 28 April hingga 11 Mei kemarin ini, Pak? PSBB pertama sampai dengan tanggal 11, jadi dari tanggal 28 sampai 11 Mei, ternyata angka konfirmnya menjadi 188 atau bertambah sebanyak 107 orang selama 2 minggu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa angka confirm yang terjadi di Sidoarjo cukup signifikan gitu ya, cukup luar biasa tinggi ya. Padahal target kami itu mestinya tidak lebih dari 30 orang supaya mencapai angka keberhasilan. Ternyata 3 kali lipat gitu ya. Angka yang dicapai sampai 107. Jadi kalau kita melihat angka perkembangan jumlah dari kasus confirm itu menunjukkan hal yang tidak berhasil lah, gitu. Kalau melihat dari jumlah kasus confirm. Nah, kalau melihat sisi kedua, yaitu penyebaran dari kasus confirm itu sendiri juga sama. Waktu ditetapkan PSBB 1 masih ada 3 kecamatan yang biru. Tapi sekarang sudah tinggal 1 yang biru. Artinya penyebaran penyakit semakin luas. Semakin luas, semakin banyak di titik-titik merah itu, jumlahnya juga semakin banyak. Dan yang kuning, yang hanya ada pasien PDP dan ODP itu tinggal 2 kecamatan. Nah, ini menunjukkan bahwa penyebaran penyakit sudah meluas ke hampir seluruh Sidoarjo. Nah, kita berharap yang masih biru kita pertahankan terus biru, sebisa mungkin harus tetap biru gitu ya. Dan yang ketiga tentang transmisinya itu terjadi di pusat kota Sidoarjo sendiri dan ada di Waru dan Taman, itu luar biasa. Area-area itu memang berbatasan dengan Surabaya. Angka penderita atau angka confirmnya di sana cukup tinggi juga. Wah, berarti semakin meningkat ya Pak di masa PSBB kemarin ini. Lalu bagaimana dengan penanganan COVID-19 di Sidoarjo ini Pak? Secara kuratif kami sudah mempunyai 26 puskesmas, mempunyai 22 rumah sakit non-rujukan, dan ada 8 rumah sakit rujukan. Sampai sekarang posisi di laporan PSBB 1 itu masih di 5 rumah sakit rujukan.
saya masih punya 10 tempat tidur ruang isolasi khusus dan 49 ruang isolasi biasa dari 5 rumah sakit itu. Nah sekarang ketambahan 3 rumah sakit, jadi insya Allah, karena saya belum punya data lengkapnya untuk RIK maupun RIB-nya, tapi saya yakin sekarang agak longgar. Artinya tidak ada pasien yang akan istilahnya kesulitan mencari ruangan di rumah sakit. Itu artinya penanganannya sudah sangat terencana ya Pak untuk COVID-19 di Sidoarjo ini. Ya. Nah sekarang beberapa hari lalu sudah banyak pasien yang dinyatakan sembuh. Kira-kira ketika mereka sudah sembuh, apakah bisa terjangkit kembali dengan COVID-19 ini? Logikanya, setiap orang yang sudah terkena virus COVID-19 ini dan dinyatakan sembuh dengan hasil pemeriksaan swab 2 kali, maka daya tahan tubuh dia itu sudah kebal, sudah tinggi. Ya. Insya Allah untuk terjangkit lagi itu